Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Hasan al-Mujtaba. Assalamualaikum Aba Abdullah Sayyidus Suhada. Assalamualaikum A'immatil Hadina Mahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah kepada para semua yang hadir di majelis Asyura ini. Salam salawat senantiasa kita panjatkan kepada Nabi suci Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Muhammad beserta ahlul baitnya. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya acara ini kami buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Allahu Akbar, Bismillah.
Terima kasih kepada Ustaz Umar Towo Sadis. Selanjutnya atas sambutan dari Ketua Panitia Lembaga Studi Islam dan Keindonesiaan. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Imam Hasan al-Mustaba. Assalamualaikum ya Hasan Sayyidus Syuhada. Aba Abdullah Sayyidus Syuhada Al-Imam Al-Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk meninggalkan sesaat dan meminta izin mungkin di tempat kerja Anda untuk menghadiri majelis doa ini, dan permohonan maaf dan terima kasih saja kepada Bapak Wawan Mataliu, anggota DPR Sulsel, yang juga Putra Maros yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di tempat majelis ini. Saya tahu sekali beliau Putra Maros dan sahabat saya di sekolah SMA dulu, dan kesibukannya sangat luar biasa. Tapi karena keinginan tahuan beliau akan majelis ini, beliau berkenan hadir, meninggalkan dulu aktivitasnya di DPR sana untuk bergabung bersama Majelis Syuro dengan para pecinta Ahlul Bait yang rata-rata berasal dari Parepare, Pangkep, Baru, Makassar, Goa. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kami mulai acara ini, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Ahlul Bait Indonesia Selatan dan juga kepada rekan-rekan organisasi Majelis Ahlul Bait lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, baik di Maros maupun di Makassar, atas kerjasamanya yang baik dengan panitia. Juga kepada Bapak Kapolsek Biringkanaya beserta jajarannya, dan Bapak dari Kostrad Kamboja Maros yang berkenan juga membantu pengamanan acara kita ini, hingga kita bisa bersama-sama majelis ini memperingati Asyura dengan tenang dan hikmat. Tidak banyak mungkin yang ingin saya sampaikan, karena selanjutnya mungkin akan kita dengarkan sambutan dari anggota Dewan Sulsel Selatan, Bapak Kaunan Tebiu. Jadi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak yang berkenan hadir bergabung dengan kami.
Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pengelola gedung SMK Darussalam yang berkenan juga memberikan kami fasilitas dan izin untuk menggunakan gedung ini, dan insya Allah kerjasama kita akan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih dan permohonan maaf kami jika ada yang kurang berkenan dengan fasilitas yang panitia berikan pada peringatan Asyura pada tahun ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dari Ketua Panitia. Selanjutnya, kata sambutan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh anggota Dewan yang terhormat Bapak Wawa Matalio. Beliau ini adalah seorang putra daerah asli Maros. Beliau sangat aktif dan memiliki ikatan emosional dengan pesantren DDI Mangkoso yang kita ketahui kental dengan nuansa Islam tradisionalnya, dan sangat mengapresiasi warna-warni keislaman di Indonesia, khususnya di wilayah Makassar dan sekitarnya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla ila ma ja'alta sahla wa anta tajalul husna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Majelis Asyura yang saya hormati, saudara-saudaraku, Lembaga Studi Islam dan Keindonesiaan, terima kasih undangannya. Jam 8 pagi saya berangkat ke kantor dari Maros. Ibu saya lagi sibuk dalam tradisi orang Maros namanya pecak surah. Saya kemudian bertanya, apa makna yang kemudian dikandung oleh bubur yang sementara dimasaknya itu, kemudian kenapa potongannya kecil-kecil, ikannya apa dan sebagainya. Beliau menyampaikan ke saya menggunakan teks aslinya. Engkaru riolo sewa wetu opona panguluk ke Muhammad engkari tengana loanna gesik mak betak betangi engkai 70 lebih teman reteminu akwasanna arajangi kong Allah Ta'ala patete yatinna dekna pakede yatinna tetep paham makda narik ko na pasalama itu ploy lebih rupa tahu engkai maka cuek dialena na wilai ninina pak guruangengi atau ngrilinoy. Saya kemudian baru sadar ternyata ibu saya sangat paham tentang Karbala. Ibu saya sangat paham tentang Imam Hussein. Saya merasa tidak punya jarak dengan siapapun yang kemudian menggunakan Imam Hussein sebagai semangat untuk hidup hari ini. Jadi demi Allah saya datang ke tempat ini tidak merasa orang lain, meski kemudian ikatan emosional saya jauh lebih dekat kepada Pak Abdali jauh hari. Ya, saya sama-sama nakal di masa kecil, kemudian bertemu di dewasa hari ini. Tapi bukan variabel itu yang kemudian membuat saya hadir di sini. Saya hadir di sini pertama ingin memberikan penegasan kepada siapapun bahwa siapapun yang bertuhan di muka bumi Indonesia ini, dia punya hak untuk melaksanakan keyakinannya dengan baik. Negara berkewajiban menjamin seluruh warga negaranya menjalankan ibadahnya dengan baik. Dan saya ingat pesan
orang yang tadi malam mungkin ada di tengah-tengah kita, maka dia mengatakan ketika selesai menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dia menyampaikan kepada saya, negara ini tidak akan pernah besar ketika dia dibangun oleh kecurigaan. Itu yang menjadi semangat saya hadir di tempat ini. Saya sampai di tempat ini, saya ditambah semangat oleh orang yang bicara sebelum saya. Saya dipinjami buku, saya ada 150 tokoh yang dikutip. Saya ingin mengutip tokoh yang saya idolakan tentang Imam Hussein. Saya sangat mengidolakan Soekarno. Buat saya dia adalah tafsir Indonesia sesungguhnya. Dia adalah orang yang sampai hari ini membuat kita merasa bangga menjadi Indonesia. Dia berkata tentang Imam Hussein, Hussein adalah panji berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya, di mana kekuasaan itu telah tenggelam dalam kelezatan dunia serta meninggalkan rakyatnya dalam penindasan dan kekejaman. Saya ingin menutup sambutan sederhana saya ini bahwa semangat Imam Hussein dengan peristiwa Karbala tidak bisa tidak, dia harus dipelihara setiap saat, karena itu hanya satu cara, itu adalah salah satu cara untuk membuat kita bisa berdiri dengan keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Bangsa kita demi Allah sedang dalam keadaan buruk, bangsa kita demi Allah dalam keadaan terpuruk, bangsa kita sementara dijajah oleh orang luar dan orangnya sendiri, maka tidak ada jalan untuk kemudian menangkap roh Indonesia yang lebih baik dengan menggunakan semangat Imam Hussein dan peristiwa Karbala itu. Tarung mapedi nariko dimupak tetongan ngitongnya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wawan Mataliu. Cara selanjutnya sepatah kata dari Ikatan Ahlul Bait Indonesia atas nama Bapak Najamuddin Majid. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saya pertama-tama mohon maaf. Nah, panitia tadi saya sebenarnya hadir sebagai jamaah karena di daulat ya tentu saya mungkin nggak tahu apa saya harus sampaikan, tapi bahwa hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini tentunya dalam rangka paling tidak mengenang gugurnya Imam Hussein, dan lebih dari itu adalah untuk mengambil hikmah dan bagaimana kita senantiasa mencontoh perjuangan kehidupan Imam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya acara yang kita laksanakan seperti ini kita rasakan bahwa nuansa emosional kita mengikat, memperkuat ikatan silaturahim kita, khususnya penganut paham Ahlul Bait. Saya sebenarnya selama ini memang belum banyak bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan khususnya jamaah Ahlul Bait yang ada di Makassar. Tapi paling tidak saya selalu ada di belakang, baik dalam upaya menggalang
hubungan dengan pihak-pihak eksternal atau stakeholder baik jamaah dari ormas lain maupun dari misalnya jamaah-jamaah pengajian yang lain. Sebagai contoh misalnya kemarin ya termasuk saya ikut menjembatani dialog dengan MUI. Ya saya ikut mendorong juga. Saya kebetulan ketua pembaca harian Fajar sudah dari sejak 2009 dan berusaha bagaimana supaya masyarakat lebih welcome, lebih terbuka dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu saya sangat setuju ya, sangat sepaham dengan apa yang disampaikan tadi malam Bapak Kiai Haji Rahim Assegaf dan Rama, bahwa saatnya lah kita sekarang membuka diri, bersikap akomodatif ya, dan responsif terhadap siapapun. Oleh karena itu sekali lagi bahwa apa yang dianjurkan oleh Guru Tuan Rahmat tadi malam itu mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti semua, karena kita lihat bahwa memang semakin hari semakin tantangan semakin berat dan tentunya kita akan hadapi. Tapi hanya kita hadapi tentu dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki atau apapun, yaitu adalah sikap kecendekaan kita, sikap tawadu kita. Karena kapan kita hadapi secara reaktif juga ya tentu kan tidak akan menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah saya rasa perkembangan jamaah Ahlul Bait di Indonesia ini, saya rasa Makassar bisa menjadi tolak ukur dengan sambutan dari hari ke hari berbagai pihak yang lambat laun dapat memahami semua itu. Dan itu semua harus dilakukan dengan dialog. Kita tentunya istilahnya ya dengan welcome. Tanpa itu saya rasa ya akan terus seperti di tempat-tempat lain. Sekali lagi mudah-mudahan peringatan Asyura tahun ini banyak memberi hikmah sehingga kedepannya kita bisa lebih maju lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan mohon saya disapa kalau ketemu di jalan, karena tidak semua mungkin baru saya kenal ini ya, tapi saya akan hadir, paling tidak batin saya akan hadir di tengah-tengah jemaah di Sulawesi Selatan khususnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Najam Bujur Majid atas sambutannya. Selanjutnya pembacaan puisi dari Ustadz Syafri Mustaqim. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-Nabi wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala al-awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad
الأوصياء الراضين المرضين بأفضل الصلوات وبارك عليهم بأفضل البركات والسلام عليهم على أرواح وأجسادهم ورحمة الله وبركاته. Izinkanlah saya membacakan sebuah puisi dari buku Darah yang Mengalahkan Pedang. Terbunuhnya kemanusiaan, merpati pakkan sayap luka, terbang taburkan sejuta cinta, menggelebar-gelebar, relakan raga dan darah. Selamat tinggal, selamat tinggal, gadis-gadis yatim Muhammad. Selamat tinggal, gadis-gadis yatim Muhammad. Selamat tinggal jasad-jasad memerah tak terurus di padang Karbala. Selamat tinggal kesetiaan dan pengkhianatan. Selamat tinggal, selamat meringis pedagang-pedagang firman. Selamat atas kemenanganmu penjajah sabda, penganjur perdamaian, penghuni mihrab nang gemerlap, tokoh-tokoh berkumis rapi, sahabat-sahabat yang sok suci di Madinah dan di Makkah, tuan tanah dan kebun kurma putra-putra khulafa, pemilik gudang-gudang riwayat palsu, pakar-pakar rekayasa dan nas-nas politik, khatib-khatib titipan, pemfitnah, para keluarga Ahlul Bait mengatasnamakan Islam, tetapi semua adalah bohong yang mengobral sunnah. Selamat berpesta di Kufah dan Sham. Merpati kepakang sayap luka, terbang taburkan sejuta cinta, menggelebar relakan raga dan darah. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Sallu ala Nabi salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Syafri Mustaqim yang telah membacakan puisinya begitu hikmat dan sangat dan cukup menitikkan air mata kita.
yang membuat bulu kuduk kita merinding. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah atau ceramah Asyura oleh Bapak Dr. Muhsin Labib MA. Beliau adalah seorang dosen filsafat dan juga penulis buku keislaman. Juga beliau adalah salah satu tokoh cendekiawan Muslim nasional. Pada beliau kami persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kesehatan, rezeki kehendak yang kuat, rezeki cinta yang membara kepada Al-Husain sebagai simbol perlawanan, sebagai simbol penolakan terhadap kezaliman sepanjang sejarah. Alhamdulillah, kita saat ini berada dalam dua momentum besar, sama-sama diawali dengan tanggal 10. Pertama, tanggal 10 November adalah Hari Kepahlawanan Nasional, dan tanggal 10 Muharram adalah Hari Kepahlawanan Internasional. Kita dipertemukan oleh dua momentum historis yang menjadi kebanggaan setiap bangsa Indonesia, apapun agama, mazhab, aliran, dan daerahnya. 10 November bukan sekedar seremoni, bukan sekedar upacara menabur bunga, tapi adalah momentum untuk mengenang jasa, meneladani dan berterima kasih kepada mereka yang telah berjuang dengan susah payah, mengorbankan dirinya, hidupnya, nyawanya, dan semua yang dimilikinya demi terciptanya sebuah bangsa, sebuah negara yang berdiri di atas pilar kebinekaan. Karena itu 10 November sangat erat kaitannya dengan 10 Muharram. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Umat yang besar adalah umat yang menghargai dan meneladani jasa pahlawan-pahlawannya. Bung Tomo dan para pahlawan-pahlawan Kusuma Bangsa
telah berkorban, telah berjuang untuk menghadiahkan dan mempersembahkan sebuah negara dengan semua spektrum dan mozaiknya, dengan semua budaya dan tradisinya, dengan semua keragamannya untuk kita. Karena itu kita harus mempertahankannya. Semua elemen bangsa, rakyat, aparatur negara, aparat keamanan, dan semua yang merasa menjadi bagian integral dari bangsa ini harus mempertahankannya. 10 November adalah momentum untuk menolak segala upaya mengubah Indonesia menjadi satu bentuk. 10 November adalah kesempatan bagi kita untuk menegaskan, berikrar, menegaskan kembali ikrar kita bahwa Indonesia adalah mozaik, Indonesia adalah pelangi, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang berusaha memaksakan pendapatnya, berusaha untuk mengubah Indonesia dengan satu model, apapun namanya, agama maupun aliran, itu berarti adalah pengingkaran terhadap perjuangan para kusuma bangsa, terutama di hari 10 November. Kita yang berkumpul di sini pun untuk memperingati itu, untuk menegaskan kembali penghormatan dan penghargaan kita kepada para pahlawan, pahlawan bangsa dan pahlawan umat Islam. 10 Muharram diterima oleh semua orang, dihargai sebagai situs dan momentum perjuangan sepanjang sejarah di Indonesia, mulai dari Jawa sampai ke Ambon, sampai Bengkulu dan semuanya menghargai Asyura. Sampai-sampai orang Jawa menyebut bulan Muharram dengan bulan Suro. Orang-orang Sunda menyebutnya bulan Surah. Kenapa? Karena mengabadikan perjuangan Asyura. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita yang hadir di sini harus menjadi lapisan yang paling kokoh untuk mempertahankan kebinekaan, untuk mempertahankan kebangsaan, agar semua orang dari manapun agamanya, alirannya, asal daerahnya, harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini. Karena itu Asyura adalah ikrar kembali terhadap kebinekaan. Memperingati 10 Muharram berarti menegaskan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, peristiwa Asyura dan peristiwa-peristiwa perjuangan lainnya dapat kita hidupkan, kita peringati bukan untuk mengenang siapa semata. Kalau kita memperingati Asyura dan kita kenal perjuangan Al-Imam Husain serta para pahlawan-pahlawan lainnya yang gugur bersama beliau, bukan berarti kita memperingati sosok-sosok semata, bukan hanya menangisi dan meratapi mereka. Karena itu yang perlu diambil pertama, peristiwa Asyura adalah penegasan untuk mengutamakan apa atas siapa. Mengapa saya katakan mengutamakan apa atas siapa? Karena Al-Husain, Sayyidina Husain, Imam Husain yang selalu dibaca dalam maulid-maulid, dalam acara-acara kasidah-kasidah dan salawatan, Jadal Husain, Al-Hasan wal Husain Qurratu Ain, itu semuanya menegaskan bahwa kita tidak memuja, bahwa kita tidak mematuhi, bahwa kita tidak mencintai seseorang karena siapa. Ini bukan pemujaan kepada figur, ini bukan pemujaan kepada tokoh, tapi pemujaan kepada apa yang diperjuangkan oleh tokoh itu. Kita bukan menangisi Al-Husain karena Al-Husain mencari kematian yang indah itu. Dia sengaja mendatangi, meneriakkan pantang hina di hadapan penguasa yang zalim, dan tidak perlu diratapi, tidak perlu ditangisi. Orang mencari kematian karena dia tahu
bahwa kematian di jalan Allah, kematian pahlawan adalah hidup. Saat dia wafat, dia mulai kehidupannya. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabih, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali mengira para pahlawan itu orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang gugur demi menegakkan kemerdekaan itu mati. Tapi sebaliknya mereka hidup. Bukan hanya hidup, tapi menerima rezeki, merasakan karunia-Nya. Kita kan biasanya kalau rezeki itu rumah, jabatan, kekuasaan, kekayaan, kesenangan. Itu logika bukan pahlawan. Logika pahlawan itu hidup ketika mereka rela mati demi orang lain, rela mati demi menunjukkan kemerdekaannya melawan penguasa yang zalim. Karena itu kita peringati 10 November. Karena itu kita hidupkan Asyura. Karena itu kita tidak rela, kita tidak mau ditindas oleh orang-orang yang berusaha menjadikan Indonesia hanya untuk satu golongan. Jelas-jelas Indonesia ini adalah persembahan karya perjuangan orang-orang dari berbagai macam agama. Ada Muslim, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan semuanya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang ingin mengubah hasil perjuangan para pahlawan ini dengan satu bentuk. Bukan hanya satu bentuk agama, tapi satu bentuk aliran. Lalu kita diam. Saya yakin mayoritas penduduk Indonesia, mayoritas bangsa Indonesia, terutama para pejabat, terutama aparat keamanan, pasti akan berdiri di depan untuk menghadapi semua upaya mengubah Indonesia menjadi satu bentuk. Karena apa? Ikrar kita, sumpah kita, kontrak sosial kita menegaskan Indonesia berdiri di atas banyak, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tidak perlu khawatir. Teman-teman yang ada di sini, Anda adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia ini yang hidup damai dalam keragaman. Pelangi itu indah karena keragamannya. Karena itu kita adalah bagian dari aurora yang indah ini. Tidak perlu takut-takut. Hormati undang-undang, utamakan konstitusi, bahwa setiap orang berhak, selama dia tidak melakukan apapun yang mencederai keamanan dan ketertiban umum, maka dia berhak untuk kumpul dengan melalui prosedur. Karena itu jaminlah, wala tahinu, jangan kecil hati, jangan galau, wala tahzanu, jangan takut, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kalian itu yang unggul, kalian itu yang powerful kalau kalian benar-benar beriman, punya tekad, punya semangat, tidak untuk benci, tidak untuk marah-marah, tidak untuk dendam, hanya untuk menegaskan bahwa kami adalah orang-orang yang berterima kasih kepada para pejuang, kepada para pahlawan. Apa yang kita lakukan di sini? Selain membaca ayat Al-Quran, selain bersalawat, selain menganjurkan kebaikan, apa yang kita lakukan? Minum khamr kita bertelanjang-telanjang, kita bedakan antara laki dan perempuan. Kita haruskan orang yang hadir di sini menutup auratnya. Ada yang lebih mulia dari sini. Tiba-tiba ada sekelompok orang, segelintir orang mengatasnamakan umat Islam terus mengganggu kita. Siapa lo? Ketika kita memperingati Asyura, yang perlu diklarifikasi bahwa kita bukan memuja Al-Husain semata. Karena apa? Karena kecintaan kita dan kepatuhan kita kepada Al-Husain bukan kepatuhan primer, bukan kecintaan primer, cinta yang karena sesuatu, cinta karena apa, yang karena itu Al-Husain pun rela mengorbankan dirinya. Kalau bukan karena apa, bukan karena itu, bukan karena keadilan, bukan karena
kebenaran yang diperjuangkannya. Lah buat apa kita kumpul di sini? Karena itu Husain bisa dilihat dengan dua perspektif. Sebagai siapa dan sebagai apa. Yazid pun bisa dilihat sebagai siapa dan sebagai apa. Kita kumpul di sini karena siapa dan karena apa. Setelah kita memahami apa, baru kita mencari siapa yang sesuai dengan apa itu. Jadi kalau kita memperingati Al-Husain karena konsepnya, karena itu Al-Husain berkata, "Lau lam yastaqim dinu Muhammad illa biqatli, faya suyufu khudini." Apabila agama Muhammad yang konsep, yang ajaran, yang paradigma, yang pandangan dunia ini tidak bisa lurus, tidak bisa tegak, apabila proyek yang dibangun dengan darah, dengan susah payah oleh Muhammad ini tidak bisa tegak, kecuali meminta tumbal, mengutamakannya, memperingatinya, dan mengenangnya. Karena apa? Orang Syiah ini orang-orang yang sotoy, perlu tahu. Orang Syiah itu memuji Ali bukan karena Ali. Ali biasa saja manusia. Abu Turab tidurnya dengan tanah, bertabur tanah, maka disebut Abu Turab. Suatu saat semalam saya dengar Ali bin Abi Thalib tertidur lelap di emperan masjid. Para sahabat hendak membangunkannya karena ada Nabi. Tiba-tiba Nabi bilang, jangan, biarkan dia istirahat. Karena sepeninggalku dia akan sedikit istirahat. Dia akan diganggu, dia akan dibunuh karakternya, opini akan dimanipulasi untuk menghancurkannya. Karena itu biarkan dia istirahat. Ali bin Abi Thalib disebut dengan Abu Turab. Pemujaan kepada Ali bukan karena Ali. Dibilang kita katanya menyebut Ali itu apa? Nabi. Haram dan najis orang yang meyakini Ali sebagai nabi. Haram dan najis sama dengan babi orang yang meyakini Ali sebagai nabi. Memuji nabi pun, mengikuti nabi pun, kepatuhan kepada nabi pun tidak primer. Karena nabi innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Kalau karena basyarnya buat apa? Yuha ilayya. Tapi aku mendapatkan wahyu. Karena wahyu. Karena menerima wahyu kita patuhi. Wahyu itu apa? Wahyu itu ajaran Allah. Artinya kecintaan dan kepatuhan yang primer hanya milik Allah. Jadi kalau kita mengikuti Nabi bukan karena sosok Nabi, tapi karena ajarannya, karena yang dibawa, karena dia menerima wahyu. Wahyu itu suci, wahyu itu cahaya, wahyu itu yang berpendar menerangi jalan kita. Mengikuti Ali karena apa? Karena kita yakin dialah yang memelihara wahyu yang diterima oleh Nabi. Mencintai Husain karena apa? Karena dialah yang memelihara dan menjalankan ajaran wahyu. Jadi Asyura adalah penegasan bahwa kita menghormati apa? Rela untuk berkorban demi apa? Wahyu, kebenaran, keadilan. Itu yang kita peringati. Lalu kita ratapi apa yang kita ratapi? Yang kita ratapi adalah kebenaran yang diinjak-injak. Karena itu Al-Husain berkata, ala tarawna annal haq la yu'malu bih wal batil la yutanaha an. Tidakkah kalian lihat kebenaran diinjak-injak, kebatilan tidak dilarang, korupsi ini bukan cerita sekarang, dulu korupsi, diskriminasi itu bukan cerita sekarang, dulu. Lihat saja itu orang-orang budak-budak yang dari luar, dari Afrika.
diperlakukan beda sejak Nabi tidak ada. Oleh siapa? Ya oleh Yazid, dan orang dibedakan berdasarkan asal keturunannya. Orang dibedakan karena warnanya. Orang dibedakan karena asal daerahnya. Karena itu yang ikut Imam Husain gembel-gembel. Ada sepasang suami istri budak, mantan budak, yang bertemu dengan kafilah Husain. Lalu tanya, kenapa kok wajah-wajahnya ini kok beda-beda orang? Kok beda dengan biasanya? Bercahaya. Dijawab oleh salah satu, ini adalah rombongan Al Husain. Siapa Al Husain? Maaf, saya ini siang malam di ladang, tidak tahu apa-apa. Di ladang Umayyah. Siapa mereka yang Al Husain? Oh, Al Husain itu putra Nabi, cucu Ali, anak Ali, cucu Nabi, putra Fatimah. Cucu Nabi. Iya. Mengapa sampai Anda meninggal? Bepergian mau kemana? Kami mau Kufah, meninggalkan Makkah. Kenapa meninggalkan Makkah? Karena menolak baiat Yazid. Mengapa menolak baiat Yazid? Karena Yazid zalim. Karena Yazid bertindak sewenang-wenang. Yazid menghabiskan Baitul Mal. Mekah dan Madinah malam-malam sudah terdengar suara pelacur cekikikan. Karena Yazid membedakan orang berdasarkan warna kulit, keturunan, dan asal daerah. Akhirnya dua pasangan itu minta izin untuk menjadi bagian dari mereka. Dipersilahkan. Pada tanggal 10 Muharram, pengantin pria itu yang rencananya mau berbulan madu minta izin kepada istrinya untuk bergabung dalam syahadah bersama Imam Husain. Istrinya menjawab, buktikan cintamu dengan membela Husain. Kita lanjutkan bulan madu besok. Itu artinya apa? Artinya Asyura adalah spektrum perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap rasialisme, perlawanan terhadap diskriminasi. Tidak ada kaya, tidak ada miskin di Asyura. Orang tidak dibedakan berdasarkan saldonya, tidak dibedakan berdasarkan apapun atribut-atribut tak penting. Yang jadi ukuran adalah jiwa. Di situ manusia bisa dibeda-bedakan. Karena itu yang kedua, nilai yang bisa diambil dari Asyura, bahwa orang layak untuk dihormati, tapi bukan karena atribut-atribut material, bukan karena status-status sosial, tapi karena capaian-capaian spiritual. Di situ orang tidak lagi dilihat sebagai apa, sebagai siapa, tapi sebagai apa, sebagai substansi yang mengalami perfeksi. Setiap insan-insan Asyura akan menganggap dirinya adalah semut-semut yang mengalami kesempurnaan ketika menenggelamkan dirinya dalam madu cinta. Alumnus Akademi Asyura adalah anai-anai yang menganggap dirinya sempurna apabila terbakar oleh cahaya. Karena itu Asyura adalah lautan madu cinta. Karbala adalah sentra cahaya cinta. Ketika kita dengan cinta makin dekat kepada kebenaran, kepada keadilan, maka kita akan mendapatkan prestasi. Prestasi dalam Asyura, prestasi berdasarkan semangat dan spirit Asyura adalah perjuangan, adalah keimanan, adalah keberanian, adalah keadilan. Karena itu kita harus membedakan orang, memperlakukan orang beda karena iman,
bukan karena atribut-atributnya atau pangkatnya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi. Tidaklah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik. Tidaklah sama orang yang bermoral dengan orang yang tidak bermoral. Boleh kita perlakukan orang beda berdasarkan capaian-capaian. Faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Allah mengutamakan orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang. Artinya boleh kita mengutamakan orang karena perjuangannya, karena pengorbanannya. Karena itu kita memperingati para pejuang. Karena itu kita kenang jasa-jasa para pahlawan. Orang yang tidak menghargai pahlawannya itu pecundang. Orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri itu sakit. Sakit mental. Kurang nutrisi spiritual. Nah, di Asyura kita menghormati orang berdasarkan capaian-capaian substansial. Mengapa kita perlu ada nabi? Mengapa kita perlu ada imam-imam dan wali-wali, orang-orang mulia? Karena keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci, maha mulia. Bahkan hanya Dia yang mulia, bahkan hanya Dia yang kaya, bahkan hanya Dia yang kuasa. Sehingga kita yang dekil ini, yang terbatas ini, yang relatif ini tidak bisa bersambung langsung dengan Allah. Sejak Sokrates, dilanjutkan Plato, Aristoteles, kemudian filosof-filosof lainnya, itu berdebat, berpolemik, berdiskusi hanya untuk menyelesaikan satu masalah. Bagaimana Tuhan yang satu itu, yang mulia itu satu-satunya, itu bisa berhubungan dengan yang tidak suci, yang tidak mulia. Di situ muncul konsep-konsep. Kalau kita pernah dengar ada teori emanasi. Teori emanasi itu mengatakan bahwa Tuhan itu, ini mulai dari Aristoteles sampai ke bawah itu. Tuhan itu menciptakan intelektus pertama, akal pertama yang suci. Dari akal pertama muncul akal kedua yang suci pula. Sampai akal ketiga dan seterusnya, sampai akal yang ke-10. Ibnu Sina pun meyakini. Nah, baru akal yang ke-10 itulah yang menciptakan alam ini, keragaman ini, materi ini. Kita itu tidak diciptakan langsung oleh Tuhan menurut filsafat peripatetik. Saking apanya menjaga kesucian Allah supaya tidak bersentuhan dengan yang detil-detil. Baru muncul kita karena akal yang ke-10. Jadi ada 10 lapis cahaya yang berhubungan dengan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada teori lagi mengatakan itu Allah itu cahaya dan kita adalah sinar, berkas-berkas cahaya dengan gradasi yang berbeda-beda sampai manusia, sampai alam ini adalah tingkatan cahaya yang paling jauh yang disebut dengan kegelapan. Mengapa muncul teori itu? Karena ya berusaha untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah muncul lagi teori yang mengatakan bahwa alam, bahwa wujud itu satu. Semua ciptaan itu berada dalam satu dengan semua keragamannya. Makanya ini yang paling mudah ditafsirkan sebagai bineka tunggal ika. Banyak dalam satu gradasi. Dan semuanya berpeluang untuk mencapai titik perfeksi. Baru kita bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena ditegaskan Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Alam adalah cahaya. Kita adalah cahaya paling kecil yang harus diperantarai oleh cahaya-cahaya. Karena itu kita meyakini konsep koneksi. Karena itu kita meyakini adanya penghubung antara kita dengan Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara kepada Allah. Nah, Asyura bukan pemujaan kepada selain Allah. Ini adalah syiar mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, bahwa yang patut disembah satu-satunya Allah, yang patut ditaati secara primer hanya Allah, yang patut dicintai secara primer hanya Allah. Kecintaan kita, kepatuhan kita, pujian kita tanpa Allah tidak ada artinya, sia-sia. Karena itu jangan lupa, kalau kita menyebut-nyebut Al-Husain, jangan digunting. Sambungkan kepada Ali, sambungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sambungkan kepada Allah. Tanpa itu, buat apa kita kumpul di sini? Penegasan bahwa semuanya itu sesuai dengan gradasinya, semua sesuai dengan grade dan level-levelnya. Memperingati di sini tujuannya untuk meningkatkan tingkat wujud kita agar makin dekat, agar makin merapat kepada cahaya-cahaya yang akan tersambung kepada super cahaya, sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam ayat. Jadi nilai Asyura yang bisa diambil bahwa kita harus selalu meyakini adanya tingkatan-tingkatan. Harus pula meyakini bahwa kita berpeluang menaik, menanjak makin ke atas, mencapai tingkat tertinggi. Dan jangan pernah berhenti. Mengapa? Karena manusia itu bergerak. Bahkan yang membedakan kita dengan Tuhan itu gerak. Tuhan tidak bergerak karena tidak ada ruang. Kalau kita punya gerak, karena itu selalu bergerak, maka itu tidak ada yang diam kita. Peluangnya hanya dua. Karena dia adalah bergerak. Kalau tidak naik, dia jatuh, dia menurun, dia menanjak atau menukik. Tidak ada yang sifatnya statis. Karena apa? Semua makhluk, terutama manusia, adalah makhluk substansi yang terus bergerak. Nah, Asyura adalah pergerakan. Karena itu Asyura tidak bisa dilihat sebagai sebuah peristiwa sejarah semata. Atau kita tidak bisa membatasi sejarah itu hanya masa lalu. Loh, kalau masa lalu kemudian karena masa lalu tidak perlu diingat, Rasulullah masa lalu. Tapi kenapa kita peringati? Karena dia terus hidup. Rasulullah sebagai siapa sudah wafat. Tapi Rasulullah sebagai apa? Dia terus berpendar menyinari kita. Dan karena itu kita ingatin terus, kita peringati terus. Wajarlah kalau ada orang yang menganggap Rasulullah masa lalu, kemudian ditutup, tidak boleh selawatan, tidak boleh ziarah, tidak boleh mengenangnya. Mereka kelihatannya tidak benar-benar mengenang Rasulullah, mengingati Rasulullah. Orang agama-agama lain yang bukan Muslim saja menghormat kepada makam pahlawan. Mereka ini kelihatannya dari benua lain, dari planet lain. Orang-orang Kristen itu begitu hormat kepada pahlawan-pahlawannya, sampai ada salvo
ada upacara khusus memberikan penghormatan. Itu karena yang dihadapi bukan benda, bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Ini mereka ini entah kurang update atau memang kupar. Jadi kalau kita memperingati Asyura, itu bukan memperingati tubuh, bukan sejarah, bukan sejarah masa lalu. Asyura salah satu nilainya adalah berbicara tentang masa lalu, masa kini dan masa depan. Kisah-kisah Fir'aun, kisah-kisah Haman, Qarun yang ada di Al-Quran itu masa lalu. Mengapa diceritakan terus? Sebagian bahkan diulang-ulang supaya mengiang-ngiang di sanubari kita, supaya menembus setiap lorong-lorong waktu, supaya hidup selalu. Karena itu Rasulullah tidak pernah wafat sebagai apa? Sebagai konsep, sebagai gagasan, sebagai wahyu, tidak pernah wafat. Begitu juga para pejuang-pejuang lainnya. Asyura, kita sadari bahwa Al-Husain tidak wafat. Ajarannya, teriakannya hayhat minnad jannah, pantang hina, menggelegar sepanjang sejarah. Jadi kalau ada orang yang berusaha mengatakan menutup Asyura ini miliknya orang Syiah, so what? Kenapa? Syiah adalah bagian dari sejarah Indonesia. Menentang Syiah tidak tahu bahwa langgar-langgar dan masjid-masjid di Indonesia melantunkan li khamsatun ubbi biha harral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Tidak tahu Indonesia. Orang mana kalian ini? Mulai dulu orang juga tahu bulan Syura itu apa. Mulai dulu orang memperingati tabut, tari saman, pukul dada, grebek Syura di Ponorogo, di Jogja. Ini tiba-tiba dengan gayanya sotoy, so tahu, melarang kita. Siapa lo? Ini Indonesia bang. Ini keagaman, ini kebinekaan, bukan daulah-daulah. Ini milik semua orang, apapun aliran agama dan budayanya. Sama, apa yang mempertemukan orang Jawa dan orang Makassar, li khamsatun. Apa yang mempertemukan mulai dulu, ya Jaddal Husain, ya Jaddal Husain. Mengapa selalu diingat Husain? Karena supaya orang tahu inilah ikon perjuangan, inilah simbol perlawanan terhadap kezaliman. Dipikir kita ini seperti orang melakukan pemujaan yang gimana gitu. Ini rasionalitas ini akal sehat. Dialog tapi kata komplit. Ribut-ribut, nggak cukup. Pasang wajah sangar, nggak cukup. Perlu akal, perlu nalar. Banyak orang cerdas di negara ini. Makassar ini tempatnya orang yang tidak mau ditindas. Jangan sembarangan gaya preman memaksa-maksa orang melantunkan kalimat-kalimat Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Cuci muka sana. Jadi kita harus percaya diri. Insya Allah tanpa sesumbar, tanpa sok pintar, tapi kita akan tetap konsisten menaati aturan, menghormati konstitusi, menempuh prosedur. Selebihnya kita serahkan negara ini kepada yang kita percaya untuk menjaganya. Tidak perlu kita reaktif, tidak perlu kita bertindak. Kalau katanya kalau ada anjing menggonggong, jangan ikut menggonggong supaya anjingnya tidak tambah dua. Kita tetap konsisten
menjaga ketertiban, kita patuh kepada undang-undang, dan kita percaya hati nurani penyelenggara negara ini, percaya kepada aparat keamanan, aparat intelijen, semuanya akan menjaga bangsa ini dari semua unsur-unsur yang berusaha merusak, memaksakan pendapat, ingin mengubur Pancasila. Kita di garda terdepan. Itulah cara kita menghargai Asyura. Jadi Asyura ini bukan apa, Anda semuanya boleh hadir. Di sini tidak punya agenda-agenda khusus, tidak ada seragam khusus, celananya nggak harus diangkat-angkat. Anda boleh pakai jeans, Anda boleh cepat, Anda boleh gondrong, apa saja boleh, asal menentang kezaliman, asal meneguhkan kebinekaan dan teriak pantang hina. Inilah Asyura. Jadi transparan, tidak punya agenda-agenda khusus. Aneh, kita dibilang katanya suka takiyah, tapi katanya kita kok ini takiyah apa enggak ini? Takiyah itu kalau tertindas, kita ini merasa menjadi bagian dari bangsa ini. Yang kalau tidak mengakui ini berarti tidak mengakui Indonesia. Tanya saja, lihat saja ke Bengkulu, lahirnya bendera merah putih. Mengapa merah dan putih? Mengapa Bengkulu, tempat lahirnya Syiah, kira-kira tidak jauh dari tempat pengasingan Bung Karno, ada jalan namanya Jalan Karbala. Bukan kebetulan. Mengapa peci hitam? Ada alasannya. Mengapa Pancasila? Bukan kebetulan. Kita adalah bagian yang tak terpisahkan. Mengapa Indonesia Raya? Siapa yang membuat Indonesia Raya? Mereka ini orang-orang sore. Ingin maksakan kita dengan caranya. Krisis tekstil ya. Inilah yang membuat kita perlu yakin bahwa bersama Asyura, bersama Karbala, dalam semangat Asyura kita rangkul semua orang, tidak mencari musuh. Anda tidak suka Asyura, tidak apa-apa, tapi jangan ganggu kita. Tidak suka, tidak ada yang memaksa Al-Husain waktu berangkat ke Karbala pun silahkan. Yang mau pedikur, manikur silahkan. Yang mau perjalanan menuju kematian silahkan. Karena itu nilai yang perlu diingat lagi dalam Asyura, bahwa kebenaran itu memang tidak selalu enak, bahwa mengikuti yang benar itu tidak selalu menguntungkan. Kita dihadapkan pada dua pilihan kadang-kadang, antara kepentingan dan kebenaran, antara yang menyenangkan dan yang benar. Kebanyakan manusia mengutamakan yang menyenangkan ketika harus berhadapan dengan kebenaran. Makanya disebut aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan manusia itu membenci kebenaran. Kenapa? Bertentangan dengan kesenangan. Karena tidak nyaman. Karena tidak menyenangkan, tidak asik. Bahaya kalau manusia sudah mulai mengutamakan kesenangan, kenyamanan atas kebenaran. Munculnya korupsi itu, munculnya kezaliman karena itu. Tapi kalau bisa, benar juga, enak juga. Tapi kalau kita harus memilih memang tidak enak. Al-Quran menyebutkan, apakah engkau mengira akan memasuki sorga, padahal umat-umat sebelum kalian ditimpa berbagai macam duka dan bencana? Apakah kalian mengira? Artinya tidak mungkin orang mengikuti kebenaran tidak akan ada bencana. Kalau kaget itu berarti salah ngisi formulir. Jadi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kontrak kita terhadap kebenaran, terhadap keadilan. Surga itu diliputi dengan ketidaknyamanan. Jadi bersiap-siaplah menghadapi segala macam kemungkinan dengan sabar, dengan tabah, dengan percaya diri.
dengan tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah cukup baginya sebagai pelindung. Maka itu kita harus banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu apa? Tidak perlu gundah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sekali lagi saya berpesan kepada semua saja, siapa saja yang tahu jasa para pahlawan, yang mengenal 10 November, yang mengagungkan 10 Asyura, untuk tidak kecil hati, untuk selalu bersemangat, untuk selalu bekerja sama, mencari sebanyak mungkin teman. Karena Indonesia ini kalau bicara tentang umat Islam bukan orang-orang 1-2 orang, NU dan Muhammadiyah. Itu adalah representasi dari umat Islam di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang Indonesia, siapa? Ya NU Muhammadiyah. Lihatlah tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh Muhammadiyah ataupun NU, sikapnya bagaimana terhadap umat Islam yang lain, terhadap Asyura, terhadap Al-Husain, terhadap pengikut mazhab lain. Toleran. Ukurannya itu saja. Pak Din Samsudin, bukannya kelas-kelas trotoar begitu yang diukur. Said Agil Siraj, kiai-kiai Sahal Mahfud, ulama-ulama besar banyak gitu. Ini heran ketika berusaha memotokkan umat Islam, tapi tidak ada yang ada, hanya segelintir orang yang mengatasnamakan umat Islam. Aduh, please deh. Artinya kalau Anda ini adalah orang yang benar-benar menegaskan Islam itu agama rahmatil alamin, duduk yang baik, jangan caci maki, teriak-teriak, kurang berkelas. Tunjukkan sikap yang santun, yang baik, yang berwibawa, yang beradab. Ya ada yang kita lakukan, kita pun tidak mencaci-caci siapa. Tidak ada. Mencaci sahabat Nabi haram hukumnya. Menghina istri Nabi haram hukumnya. Tidak tapi. Jadi mulai sekarang kita harus makin padu berhubungan. Orang Syiah juga jangan berposisi seperti kelompok seperti minyak di tengah air. Jangan eksklusif. Tunjukkan bahwa Anda adalah pengikut Ahlul Bait, tapi Anda juga bergaul dengan siapapun. Tunjukkan bahwa kita bermoral, bahwa kita ini menjunjung tinggi sebuah syiar kebenaran yang suci. Jadi harus terrefleksi dalam perilaku kita. Ada orang tidak menyukai kita tidak bisa maksa. Lain halnya kalau mau mengganggu kita. Tapi kalau cuma sekedar tidak suka, ya nggak apa-apa tidak suka. Saya sampai katakan kalau kita disesatkan oleh orang sesat, malah itu bagus. Kalau kita tidak disesatkan, nyesel kita. Berarti kita dianggap sama. Tidak apa-apa, Anda menyesatkan tidak apa-apa. Sesat-sesatnya pun tidak apa-apa. Asal jangan mengganggu. Itu saja. Sebab mengganggu itu berarti ada tindakan agresi. Agresi itu berarti mengabaikan hak orang lain. Kalau sekedar tidak suka, ya seperti orang ada yang suka jazz, tidak suka dangdut, tidak ada masalah. Kita juga terlalu banyak yang suka, agak repot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu minkum wa sayalamul ladzina zalamu ayyamu qalbin yanqalibun. Wassalamualaikum. Mohon maaf semuanya apabila ada kalimat yang tidak patut dan lain sebagainya. Tidak ada apa-apa di hati saya, hanya keinginan untuk menjadi bagian dari spirit 10 November dan 10 Asyura, 10 Muharram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah dari Bapak Dr. Muhsin Labib. Semoga tausiah beliau mampu membakar semangat kita dan kita bisa saling menghormati
dan menghargai sesama muslim maupun sesama umat lainnya dengan konsep Kebhinneka Tunggal Ika. Cara selanjutnya pembacaan maktam dan doa ziarah oleh Ustadz Supa Aktana. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali thayyibin at-tahirin. Salam kepada jasad yang berlumuran darah. Salam kepada jasad yang berhiaskan tancapan anak panah. Salam kepada kepala yang selalu dicuri kaki. Salam kepada orang kelima di antara ashabul kisah. Salam kepada orang yang terasing di Karbala. Salam bagi Muhammad Abdullah Al-Zaid. Sebelum kita melihat darah suci para syuhada di Karbala, lebih awal mari kita menyambungkan spiritual kita kepada Rasulullah, kepada Al-Husain dengan mengirimkan salam. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala arwahil lati halat bibina'i alayka minni salamullahi abada ma bakitu wa bakiyal laylun nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral adin minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala al-ibni Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ketika Al-Husain alaihissalam terbunuh, Ummu Salamah bermimpi. Dalam mimpinya itu dia bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan berteduh. Sementara di kepala beliau terdapat segenggam tanah. Karena itu berkatalah Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW, "Apa yang terjadi denganku? Saya melihat Anda dalam keadaan berteduh." Rasulullah SAW menjawab, "Telah terbunuh putraku Al-Husain. Telah dibuatkan makam untuk Al-Husain dan sahabat-sahabatnya." Terperanjatlah Ummu Salamah. Dia lalu bangkit dan melihat botol berisi segenggam tanah Karbala. Dia menitipkan Rasulullah SAW. Tanah itu berubah menjadi merah darah. Kemudian di kehenangan malam, Ummu Salamah mendengar suara pengumuman kesyahidan Al-Husain. Dan saya kira itu adalah peristiwa pertama
kita mengetahui bahwa Al-Husain pada akhirnya akan terbunuh di Karbala. Jamaah Asyura yang saya hormati, saya akan menyingkat peristiwa Karbala karena saya kira kita sudah sangat akrab dengan peristiwa Karbala dan kita tahu bahwa seluruh keluarga Rasulullah itu akhirnya terpenggal di padang Karbala. Dan saya cuma ingin menegaskan satu penggalan dari keluarga Rasulullah yang sekaitan dengan saya kira dengan konsep atau realitas hari ini di mana kaum perempuan dijadikan sebagai pihak nomor 2. Saya akan menayangkan bagaimana tokoh seorang Zainab yang menjadi salah satu tokoh penentu untuk kelanjutan risalah Al-Husain. Pada waktu itu Ali Zainal Abidin menyusul bibinya menghampiri pusara kakeknya sambil menangis. Salam sejahtera bagimu Rasulullah. Kami sungguh kesepian dan sengsara. Umatmu telah membunuh putramu dan mengkhianati putri-putri. Zainab beserta adik-adik dan kemenakannya berlarian menuju pusara Rasulullah SAW. Dan Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam berkata, sesungguhnya langit menangis untuk Al-Husain selama 40 hari sejak kesahidannya. Matahari memerah dikala terbit dan memerah dikala terbenam. Semoga kita menjadi pengikut Al-Husain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya maktal dari Al-Bahrain Goa. Pada mereka dipersilakan. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wajah. Ya Syahid, ya Mazlum, ya Imam, ya Husain. 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 Inilah Husain, yujunda Nabi. Selain Husain tiada lagi. Ibunya syahidah dengan luka hati. Abahnya syahid ditikam belati. Abahnya syahid diracuni. Ini Al-Husain
puluhan tombak, izinkan ratusan pedang. Ya Syahid, ya Mazlum, ya Imam, ya Husain. Ya Syahid, ya Mazlum, ya Imam, ya Husain. Tubuh yang sering dipeluk Rasul, putra kesayangan Ummul Batul. Belahan jiwa kini tergeletak tanpa kepala, tubuh berserak, tak dikafani, tak disolati, tak dimandikan, tak dikuburkan. Ya Syahid, ya Mazlum, ya Imam, ya Husain. Ya Syahid, ya Mazlum, ya Imam, ya Husain. Biarkan diri kami menembus darahmu, biarkan jiwa menebus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupmu, semoga mati kami bagai mati. Ya Mazlum, ya Imam, ya Husain. Ya Syahid, ya Mazlum, ya Imam, ya Husain.
perwakilan dari Al-Bahrain gua ucapkan terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa ziarah oleh Bapak Dr. Musir Labib MA. Kepada beliau kami persilakan. Wali salawat dengan suara keras. Ya ala Muhammad Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seluruh rangkaian acara Asyura pada hari ini. Semoga dengan semangat Asyura kita bisa meneladani jiwa kepahlawanan bangsa dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan dengan segala rasa hormat saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Husain, cucunda Nabi. Selain Husain tiada lagi. Ibunya syahidah dengan luka hati. Abahnya syahid ditikam belati. Abangnya syahid diracuni. Kini Al-Husain seorang diri. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Inilah raga mirip Rasulullah, pemuda surga, kekasih Allah, putra termulia Ali Asadullah, adik tercinta Hasan Hujatullah. Punggungnya dipasak puluhan tombak, dicincang-cincang ratusan pedang. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Tubuh yang sering dipeluk Rasul, putra kesayangan Ummal Batul. Belahan jiwa kini tergeletak tanpa kepala, tubuh berserak, tak dikafani, tak disolati, tak dimandikan, tak dikuburkan. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Ya syahid, ya mazlum, ya imam, ya Husain. Biarkan diri kami menebus darahmu, biarkan jiwa kami menebus jiwamu. Semoga hidup kami bagai hidupmu, semoga mati kami bagai matimu, semoga bangkit kami bagai bangkitmu. Kumpulkanlah kami bersama Syiahmu.